Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, Umul Hasana. I come from English Education Department in UIN Wali Songo, Semarang. Here, I would like to explain to you all about etiquette in Southeast Asia. Okay, let's check it out. Okay. Semua orang pasti ingin mendapatkan bisa belajar ke luar negeri. Lalu hal apa saja sih yang harus kita persiapkan? Alangkah baiknya jika kita mempelajari budaya-budaya atau etika-etika yang ada di negara tersebut. Seperti apa sih larangannya? Bagaimana sih kita menyapa mereka? Atau hal-hal yang dilarangnya itu apa saja? Nah, jika kalian penasaran, lihatlah video ini sampai selesai, oke? The first, in Southeast Asia, there are Brunei, Indonesia, and Malaysia. Okay? In three nations mentioned above, one should not enter a mosque or Hindu temple without removing one's shoes. Other places of worship, such as Taoist or Chinese Buddhist temple and Christian circles, allow footwear, while others forbid it. Jadi di tiga negara tersebut itu apabila kita memasuki tempat peribadahan seperti masjid atau kuil Hindu, kita harus melepas alas kaki kita. Tempat ibadah lain seperti kuil Tao atau Buddha, Cina, dan gereja Kristen membolehkan memakai sepatu atau alas kaki. Dan selanjutnya yaitu regarding the head and feet. The taboos listed below in regard to Thailand are readily observed in these countries as well. Yang kedua yaitu mengenai kepala dan kaki, pantangan. Jadi mengenai kepala dan kaki itu pantangan di Thailand. And then the third is many Malays traditionally eat with their hands. It is customary to follow their lead using only the right hand to eat. Jadi banyak orang Melayu secara tradisional makan dengan tangan kanan. And then addressing strangers in formal situation by their names, even they have name tags, is rude. Instead, Mr. or Miss are acceptable. Jadi menyapa orang asing dalam situasi formal dengan nama mereka dianggap tidak sopan. Tapi kalau misalkan Miss atau Mister itu bisa diterima. Oke, kemudian it is considered rude to expose your tooth picking to other. Instead, cover your mouth with your other hand when tooth picking. Mengekspos gigi Anda kepada orang lain dianggap tidak sopan. Tutupi mulut Anda dengan tangan ketika mencabut gigi. Jadi ketika mencabut gigi itu harus ditutupi dengan tangan. Oke? Kemudian leaving your mouth open when yawning is discourteous. You must practice the habit of covering your mouth whenever you want. Jadi ketika kita menguap, kita harus menutup mulut dengan tangan. Oke? And then, when walking past someone other than you, you must bow down and place one of your hands at your back. Jadi, budaya Indonesia, Malaysia, dan Brunei itu ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, kita harus membubuhkan badan dan tangan kita yang satunya berada di belakang seperti ini. Itu budaya di Indonesia. Oke? The second is Singapore. Singapore, a former crown colony of the United Kingdom, is the second most densely populated country in the world and possesses the highest standard of living in Asia. Many standards of etiquette in Western societies are in place here as well. Jadi yang kedua itu yaitu di Singapura. Singapura, bekas koloni mahkota Britania Raya, adalah negara terpadat kedua di dunia dan memiliki standar hidup tertinggi di Asia.
banyak standar etiket dalam masyarakat barat juga diterapkan di sini. Dan yang kedua yaitu Singapore has a very heterogeneous population with Chinese, Indians, and Malays as the larger ethnic groups. As such, many points of etiquette noted above in regard to China, India, Indonesia, and Malaysia can apply. Singapura memiliki populasi yang sangat heterogen dengan etnis Tionghoa, India, dan Melayu sebagai kelompok etnis terbesar. Dengan demikian, banyak poin etiket yang disebutkan di atas terkait dengan Cina, India, Indonesia, dan Malaysia yang diterapkan. Jadi itu Singapura itu tidak jauh etikanya dengan Indonesia, Malaysia, dan Brunei karena masih dalam Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu Thailand. Touching someone, even a child, with the foot is taboo as Thai Buddhism considers this a pure region of the body. Pointing with the foot or showing the soles of the feet is strongly discouraged. It is especially important to not to sit with the soles of one's feet at images of the Buddha. Dan yang ketiga yaitu Thailand. Menyentuh kaki seseorang, bahkan anak kecil, adalah hal yang tabu karena Buddhisme Thai menganggap ini sebagai bagian tubuh yang tidak murni. Sangat tidak disarankan untuk menunjuk dengan kaki atau menunjuk telapak kaki. Sangat penting untuk tidak duduk dengan telapak kaki saat melihat patung Buddha. Jadi larangan di Thailand itu ketika kita melihat patung Buddha, kita tidak boleh duduk dengan telapak kaki. Alangkah baiknya kita berdiri untuk menghormati. And then Thais regard the head as the highest part of the body. Literally and figuratively, touching someone's head, even accidentally, requires an immediate apology. Jadi orang Thailand itu menganggap kepala bagian tubuh tertinggi. Walaupun menyentuh tidak sengaja harus minta maaf segera. Jadi mereka itu menganggap kepala adalah bagian tertinggi. Apabila kita menyentuh tidak secara sengaja, alangkah baiknya kita harus segera meminta maaf kepada mereka. And then kissing in the streets and any public display of affection are considered rude, while many Thais are relatively liberal-minded in matters of sexuality. They maintain a strong sense of public decorum. Berciuman di jalan di depan umum dianggap tidak sopan. Walaupun mereka berpikiran liberalisme, tapi ketika berciuman di jalan itu adalah hal yang tidak sopan. Itu di Thailand. Dan selanjutnya, when entering a house, stepping on the threshold is a faux pas that conflicts with Thai beliefs about good and bad luck. Saat memasuki sebuah rumah, menginjak ambang pintu adalah kecerobohan yang bertentangan dengan kepercayaan Thailand tentang nasib dan buruk. Ketika kita memasuki sebuah rumah, menginjak ambang pintu, mereka mempercayai bahwa adalah kecerobohan. Berarti apabila kita masuki rumah terus di ambang pintu adalah kecerobohan, itu bisa menyebabkan nasib baik dan buruk. And then yang keempat yaitu Philippines. Philippines hold gentlemanly etiquette in high regard. For example, in waiting rooms or in buses, men will surrender their seat to the handicapped, the elderly, pregnant woman, and women in general, although this is generally ignored today. To revive this value, one of the urban rail system has separated queues for males and females, children and the elderly. Jadi di Filipina itu orang Filipina menjunjung tinggi etiket sopan. Namun misalnya di ruang tunggu atau di bus, laki-laki akan menyerahkan kursinya kepada penyandang cacat, lansia, ibu hamil, dan perempuan. Jadi di Filipina itu laki-laki sangat menghargai penyandang cacat, perempuan, dan ibu hamil. Dan ketika mereka memasuki bus dan mereka tidak mendapatkan kursi, mereka akan menyerahkan kursi tersebut kepada mereka. Walaupun di zaman sekarang mereka mengabaikannya,
Tapi untuk memperbaiki budaya tersebut, mereka one of the urban rail system di stasiun bus, mereka di bus itu sudah separate, memisahkan antara perempuan dan laki-laki dan anak-anak dan elderly, yang lebih tua. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. And penjelasan etika-etika di Southeast Asia. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.